Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, gimana? Hari ini semangat belajar? Harus semangat ya. Nah, hari ini bersama Bunda, kita akan belajar tematik. Masih pada tema 5, subtema 2, masuk ke pembelajaran 3, 4, dan 5. Hari ini kita 3 pembelajaran langsung ya, supaya cepat selesai. Materi yang akan kita pelajari hari ini adalah yang pertama, melakukan percobaan membuat loop, yang kedua, membaca teks tentang pahlawan nasional, yang ketiga, menyebutkan sikap-sikap yang sesuai dengan sila Pancasila, yang keempat, meneladani sikap-sikap kepahlawanan Ki Hajar Dewantara, dan yang terakhir, menyanyikan lagu perjuangan dengan memperhatikan nada dan tempo. Nah, sebelum belajar, silahkan kalian berdoa terlebih dahulu. Nah, pada materi sebelumnya kita sudah mempelajari tentang sifat-sifat cahaya. Masih ingat? Nah, yang pertama itu ada cahaya menembus benda bening. Yang kedua, cahaya dapat dibiaskan. Yang ketiga, cahaya merambat lurus. Yang keempat, cahaya dapat dipantulkan. Dan yang terakhir adalah cahaya dapat diuraikan. Nah, sifat cahaya dapat dibiaskan itu dapat dimanfaatkan untuk membuat alat-alat yang dapat membantu pekerjaan manusia. Misalnya dapat dimanfaatkan untuk membuat loop atau kaca pembesar sederhana. Loop merupakan salah satu alat optik. Kalian tahu nggak apa itu alat optik? Alat optik merupakan suatu alat penglihatan manusia, baik alamiah maupun buatan. Alat optik alamiah adalah sebuah mata. Nah, mata itu adalah salah satu organ tubuh kita yang bisa melihat ya. Nah, kemudian alat optik yang buatan itu adalah suatu alat bantu penglihatan manusia untuk dapat mengamati benda-benda yang tidak sanggup dilihat secara terperinci oleh mata kita. Nah, di sini Bunda punya contoh macam-macam alat-alat optik yang memiliki fungsi yang berbeda-beda. Yang pertama ada loop atau kaca pembesar. Nah, loop ini digunakan untuk membantu manusia ketika membaca atau melihat benda yang berukuran kecil. Nah, kalian tahu nggak kalau loop bisa membuat nyala api? Yang kedua, ada mikroskop. Mikroskop itu biasanya digunakan untuk melihat benda yang berukuran sangat kecil, yang sulit dilihat oleh mata normal. Contohnya itu mikroba atau kuman-kuman. Itu sangat sulit dilihat kan? Nah, kuman-kuman itu bisa dilihat oleh mikroskop loh. Nah, yang ketiga adalah kacamata. Nah, kacamata ini untuk membantu penglihatan manusia. Biasanya kan ada nih ya orang yang rabun jauh, rabun dekat. Nah, itu bisa dibantu dengan menggunakan kacamata. Yang keempat ada teleskop. Nah, teleskop ini berfungsi untuk melihat benda yang sangat jauh. Seperti halnya benda-benda langit. Kayak misalkan kalian mau lihat bintang nih, bisa menggunakan teleskop. Kemudian selanjutnya ada periskop. Nah, periskop ini adalah sebuah teropong pada kapal selam. Nah, itu biasanya digunakan untuk mengamati benda-benda yang ada di permukaan laut. Nah, selanjutnya adalah teropong. Teropong biasanya digunakan untuk melihat benda dengan jarak yang jauh. Jadi kita bisa melihat benda yang jauh itu dengan menggunakan teropong, tapi tidak sejauh bintang ya. Nah, itu untuk alat-alat optik. Sekarang kita lanjut ke materi selanjutnya. Nah, coba kalian buka halaman 82. Di sana ada sebuah teks bacaan yang berjudul Cut Nyak Dien. Cut Nyak Dien adalah salah satu pahlawan nasional Indonesia.
Beliau melakukan kerjasama dengan suami dan seluruh rakyat Aceh untuk mengusir penjajah dari Aceh. Nah, untuk mengetahui kisahnya, kita baca sama-sama ya cerita tentang Cut Nyak Cut Nyak Cut Nyak lahir pada 1848 dari keluarga kalangan bangsawan yang taat beragama di Aceh Besar. Ayahnya bernama Tuku Nanta Setia, seorang Wulai Balang atau Hulu Balang. Beliau mendapat pendidikan agama dan rumah tangga yang baik dari kedua orang tua dan para guru agama. Semua ini membentuk kepribadian beliau yang memiliki sifat tabah, teguh pendirian, dan tawakal. Ketika Perang Aceh meletus tahun 1873, Cut Nyak selalu memberikan dukungan dan dorongan semangat kepada Tuku Ibrahim, suaminya, untuk turut aktif di garis depan. Dengan semangat menyala, beliau mengajak seluruh rakyat Aceh untuk terus berjuang saat Tuku Ibrahim gugur. Beliau pun tetap meneruskan perjuangan. 2 tahun setelah kematian suami pertamanya, Cut Nyak menikah lagi dengan Tuku Umar. Seperti Tuku Ibrahim, Tuku Umar adalah pejuang kemerdekaan yang hebat bersama Cut Nyak. Perlawanan yang dipimpin oleh Tuku Umar bertambah hebat. Suatu ketika Tuku Umar pernah mengecoh Belanda dengan pura-pura bekerja sama pada tahun 1893. Setelah itu, ia kembali memerangi dengan membawa lari senjata dan perlengkapan perang lain. Namun, dalam pertempuran Melaboh tanggal 11 Februari 1899, Tuku Umar gugur. Sejak meninggalnya Tuku Umar, Cut Nyak memimpin dan mengatur perlawanan rakyat Aceh terhadap Belanda. Seluruh barang berharga yang masih dimilikinya dikorbankan untuk biaya perang. Meski tanpa dukungan dari seorang suami, perjuangannya tidak pernah surut. Perlawanan yang dilakukan secara bergerilya itu dirasakan Belanda sangat mengganggu, bahkan membahayakan penduduk mereka di tanah Aceh. Dengan alasan itu, pasukan Belanda selalu berusaha menangkapnya. Kehidupan yang berat di hutan dan usia yang semakin menua membuat kesehatan perempuan pemberani ini mulai menurun. Ditambah lagi, jumlah pasukannya terus berkurang akibat serangan Belanda. Akhirnya, beliau tertangkap Belanda dalam sebuah pengepungan besar-besaran di tempat persembunyiannya. Beliau kemudian diasingkan di Sumedang, Jawa Barat. Hingga akhir hayatnya, beliau mengisi waktu dengan mengajarkan ilmu agama bagi masyarakat sekitar pengasingan di Sumedang. Beliau meninggal pada tanggal 6 November 1908. Cut Nyak meninggal karena usia tua. Beliau diangkat sebagai pahlawan nasional Indonesia pada tanggal 2 Mei 1964. Dalam cerita Cut Nyak yang tadi, Cut Nyak melakukan perlawanan secara bergerilya terhadap Belanda. Nah, itu disebut dengan perang gerilya. Perang gerilya itu adalah sebuah perang yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi, berpindah-pindah, dan penuh dengan kecepatan. Nah, perang gerilya tersebut sangat mengganggu Belanda. Bahkan pasukan Belanda sampai berusaha untuk menangkap Cut Nyak karena perang gerilya tersebut. Masih tentang perjuangan pahlawan nasional Indonesia, coba kalian buka di halaman 86. Di sana ada cerita tentang perjuangan Martha Kristiani Tiahahu. Kita baca sama-sama ya ceritanya. Kisah perjuangan Martha Kristiana Tiahahu, Sri Kandi dari Tanah Maluku. Ia tak hanya berjuang dengan angkat senjata, namun juga mengorbankan semangat kaum perempuan Maluku untuk turut mendampingi kaum laki-laki di medan pertempuran. Usianya baru 17 tahun, tatkala ia terjun langsung dalam medan perang melawan tentara kolonial Belanda. Gadis yang lahir pada tanggal 4 Januari 1800 di desa Abubu, Nusa Laut ini merupakan putri sulung dari Kapiten Paulus Tiahahu, salah satu pemimpin tentara rakyat Maluku. Dialah Martha Kristina Tiahahu, Sri Kandi dari Tanah Maluku. Meski masih sangat belia,
Ia dikenal baik di kalangan para pejuang dan masyarakat sampai di kalangan musuh sebagai gadis pemberani dan konsekuen terhadap cita-cita perjuangannya. Dengan rambut panjangnya yang terurai ke belakang serta berikat kepala sehelai kain berang atau merah, ia mendampingi ayahnya angkat senjata untuk mengusir penjajah di Pulau Nusa Laut maupun di Pulau Saparua. Pada waktu yang sama, Kapiten Patimura sedang mengangkat senjata melawan kekuasaan Belanda di Saparua. Perlawanan di Saparua menjalar ke Nusa Laut dan daerah sekitarnya. Dalam perjuangannya, Marta Christina juga turut berperan dalam pertempuran melawan Belanda di Pulau Saparua, tepatnya di desa Ulat. Di tengah keganasan pertempuran itu, Marta Christina tampil memberikan kobaran semangat kepada pasukan Nusa Laut untuk menghancurkan musuh. Pekikan semangat Marta telah membakar semangat kaum perempuan untuk mendampingi kaum laki-laki di medan pertempuran. Baru di medan ini, Belanda berhadapan dengan kaum perempuan fanatik yang turut bertempur. Pada pertempuran tersebut, Richmond, seorang pemimpin perang Belanda, dapat dihabisi oleh pasukan Marta Christina. Dari segala penjuru, pasukan rakyat mengepung sorak-sorai pasukan Barca Kalele. Teriakan yang menggigilkan sampai memecah udara dan membuat bulu Roma berdiri. Dengan kematian pemimpin Belanda, penjajah semakin brutal dalam menekan menyerang rakyat Maluku. Tanggal 12 Oktober 1817, Vermeulen Keringer memerintahkan serangan umum terhadap pasukan rakyat. Pertempuran sengit pun tak dapat dihindarkan. Korban berjatuhan dari kedua belah pihak. Ketika akhirnya pasukan rakyat membalas serangan yang begitu hebat ini dengan lemparan batu, para ofisir Belanda menyadari bahwa persediaan peluru pasukan rakyat telah habis. Vermeulen Keringer memberi komando untuk keluar dari kubu-kubu dan kembali melancarkan serangan dengan sangkur terhunus. Pasukan rakyat mundur dan bertahan di hutan. Seluruh negeri Ulat dan Oak diratakan dengan tanah. Semua yang ada dibakar dan dirampok habis-habisan. Marta Christina dan sang ayah serta beberapa tokoh pejuang lainnya tertangkap dan dibawa ke dalam kapal Everstein. Di dalam kapal ini, para tawanan dari Jazirah Tenggara bertemu dengan Kapiten Patimura dan tawanan lainnya. Mereka diinterogasi dan dijatuhi hukuman. Karena masih sangat muda, Marta Christina Tiahahu dibebaskan, namun sang ayah, Kapiten Paulus Tiahahu, tetap dijatuhi hukuman mati. Dalam suatu operasi pembersihan pada bulan Desember 1817, Marta Christina Tiahahu beserta 39 orang lainnya tertangkap dan dibawa dengan kapal Everstein ke Pulau Jawa untuk dipekerjakan secara paksa di perkebunan kopi. Perjalanan Marta Christina ke Jawa yang menggunakan kapal Everstein diwarnai pemberontakan melawan Belanda. Selama di atas kapal, kondisi kesehatan Marta Christina Tiahahu semakin memburuk. Ia menolak makan dan pengobatan. Akhirnya, tanggal 2 Januari 1818, selepas Tanjung Alang, Marta Christina Tiahahu menghembuskan nafas terakhirnya. Jenazah Marta Christina Tiahahu disemayamkan dengan penghormatan militer di Laut Banda. Marta Christina Tiahahu secara resmi diakui sebagai pahlawan nasional tanggal 20 Mei 1969 berdasarkan surat keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 012-TK tahun 1969. Berkat pengorbanannya tersebut, pemerintah Maluku membuat monumen untuk mengenang jasa Marta Christina. Monumen Marta Tiahahu menjadi bukti sejarah keberanian perempuan Maluku dalam membela tanah air tercinta. Meskipun Marta seorang perempuan, tapi tidak menyurutkan semangatnya untuk terus membela tanah air tercinta ya. Itulah hebatnya Marta Christina Tiahahu. Nah, sekarang kita akan menganalisis sikap yang mencerminkan sila-sila Pancasila. Nah, silakan kalian buka buku tematiknya halaman 90. Di sana ada berdiskusi tentang sikap yang mencerminkan sila-sila Pancasila. Di teks yang pertama,
Usianya baru 17 tahun. Tatkala ia terjun langsung dalam medan perang melawan tentara kolonial Belanda. Gadis yang lahir pada tanggal 4 Januari 1800 di desa Abubu Nusa Laut ini merupakan putri sulung dari Kapiten Paulus Tiahahu, salah satu pemimpin tentara rakyat Maluku. Dialah Martha Christina Tiahahu, Serikandi dari tanah Maluku. Meski masih sangat belia, ia dikenal baik di kalangan para pejuang dan masyarakat, sampai di kalangan musuh sebagai gadis pemberani dan konsekuen terhadap cita-cita perjuangannya. Nah, di halaman selanjutnya ada pertanyaan. Sikap apa yang dimiliki Martha Christina Tiahahu berdasarkan kutipan teks tersebut? Nah, kira-kira apa sikapnya? Pemberani ya, pemberani dan konsekuen terhadap cita-cita dan perjuangannya. Sikap tersebut mencerminkan sila keberapa dalam Pancasila? Nah, sikap Martha ini yaitu berjuang dengan berani membela bangsa. Nah, kerja kerasnya dalam berjuang itu termasuk ke dalam sila kelima. Namun, selain itu, Martha juga memiliki sikap memperjuangkan kemerdekaan Indonesia yang yaitu memiliki sifat nasionalisme dan patriotisme. Itu termasuk ke dalam sila ketiga. Selanjutnya kita lihat teks yang kedua ya. Dengan rambut panjangnya yang terurai ke belakang serta berikat kepala sehelai kain berang atau merah, ia mendampingi ayahnya angkat senjata untuk mengusir penjajah di Pulau Nusa Laut maupun di Pulau Saparua. Pada waktu yang sama, Kapiten Patimura sedang mengangkat senjata melawan kekuasaan Belanda di Saparua. Perlawanan di Saparua menjalar ke Nusa Laut dan daerah sekitarnya. Nah, di sini Martha memilih sikap memperjuangkan hak dan kewajibannya sebagai masyarakat Indonesia untuk memperjuangkan kedaulatan negara kita ya, negara Indonesia. Itu masuk ke dalam sila kelima ya anak-anak. Nah, selain itu, Martha juga memperjuangkan kemerdekaan. Betul nggak? Di sini dia berjuang bersama ayahnya, angkat senjata untuk mengusir penjajah. Nah, berarti Martha juga memiliki sifat patriotis dan nasionalis dalam teks yang kedua ini. Nah, untuk sikap yang patriotis dan nasionalisme itu masuk ke sila ketiga. Selanjutnya kita lihat teks ketiga ya. Dalam perjuangannya, Martha Christina juga turut berperan dalam pertempuran melawan Belanda di Pulau Saparua, tepatnya di desa Ulat. Di tengah keganasan pertempuran itu, Martha Christina tampil memberikan kobaran semangat kepada pasukan Nusa Laut untuk menghancurkan musuh. Pekikan semangat Martha telah membakar semangat kaum perempuan untuk turut mendampingi kaum laki-laki di medan pertempuran. Baru di medan ini, Belanda berhadapan dengan kaum perempuan fanatik yang turut bertempur. Sebagai perempuan, dia tidak hanya melihat peperangan itu terjadi, tapi juga turut ikut membantu kaum laki-laki bersama berjuang. Nah, sikap ini itu termasuk ke sila kelima dan ketiga ya. Kita lanjutkan ke teks keempat. Dengan kematian pemimpin Belanda, penjajah semakin brutal dalam menekan dan menyerang rakyat Maluku. Tanggal 12 Oktober 1817, Vermeulen Kruger memerintahkan serangan umum terhadap pasukan rakyat. Pertempuran sengit pun tak dapat dihindarkan. Korban berjatuhan dari kedua belah pihak. Ketika akhirnya pasukan rakyat membalas serangan yang begitu hebat ini dengan lemparan batu, para ofisir Belanda menyadari bahwa persediaan peluru pasukan rakyat Indonesia telah habis. Vermeulen Kruger memberikan komando untuk keluar dari kubu-kubu dan kembali melancarkan serangan dengan sungkur terhunus. Pasukan rakyat pun mundur dan bertahan di hutan. Seluruh negeri Ulat dan Ou diratakan dengan tanah. Semua yang ada dibakar dan dirampok habis-habisan. Kita lihat pertanyaannya ya di halaman selanjutnya. Bagaimana pendapatmu dengan sikap Belanda yang tetap menyerang tentara Indonesia yang telah kehabisan senjata? Sikap Belanda itu sangat tidak manusiawi, sangat tidak berperasaan. Meskipun banyak korban berjatuhan, namun perang terus dilanjutkan.
Dan pada saat mengetahui peluru rakyat Indonesia telah habis, justru Belanda memanfaatkan kesempatan itu untuk menghancurkan negara Indonesia dan tidak memikirkan rakyat Indonesia karena saking ingin menguasai tanah Indonesia. Nah, apakah sikap tersebut sesuai atau tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila? Nah, sikap-sikap tersebut tidak sesuai dengan sila kelima Pancasila. Nah, kita lanjutkan ke teks kelima. Dalam suatu operasi pembersihan pada bulan Desember 1817, Martha Christina Tiahahu beserta 39 orang lainnya tertangkap dan dibawa dengan kapal Everstein ke Pulau Jawa untuk dipekerjakan secara paksa di perkebunan kopi. Perjalanan Martha Christina ke Jawa yang menggunakan kapal Everstein diwarnai pemberontakan melawan Belanda. Nah, pertanyaannya, bagaimana pendapat kalian tentang sikap Belanda yang mengirim Martha Christina Tiahahu untuk melakukan kerja paksa? Nah, sikap Belanda itu sangat tidak bisa dibenarkan ya, karena sebagai manusia kita tidak boleh memanfaatkan orang lain untuk keberhasilan diri sendiri. Nah, kerja paksa ini kan hanya menguntungkan pihak Belanda, tapi justru mereka menyiksa rakyat Indonesia. Nah, kerja paksa ini sangat tidak adil untuk masyarakat Indonesia. Makanya, sikap kerja paksa ini tidak sesuai dengan sila kelima Pancasila. Tadi kita sudah mengetahui tentang Martha Christina Tiahahu, Sri Kandi dari Tanah Maluku. Nah, ada juga pahlawan dengan julukan Bapak Pendidikan Nasional. Tahu nggak siapa? Dia sangat terkenal di dunia pendidikan. Siapakah dia? Dia adalah Ki Hajar Dewantara. Nah, kalian buka di halaman 94. Kita baca sama-sama cerita tentang Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara lahir di Yogyakarta pada tanggal 2 Mei 1889 dengan nama asli Raden Mas Soewardi Soryaningrat. Beliau berasal dari Keraton Yogyakarta. Beliau mengganti namanya menjadi tanpa gelar bangsawan agar dapat lebih dekat dengan rakyat. Setelah tamat di ILS, Sekolah Dasar Belanda, ia melanjutkan studi ke Stovia, Sekolah Dokter Bumi Putra di Jakarta. Tetapi tidak sampai tamat karena sakit. Meskipun begitu, selama studi di Stovialah ia mulai mengenal politik. Kemudian, beliau bekerja sebagai wartawan di beberapa surat kabar. Antara lain, The Express, Utusan Hindia, dan Kaum Muda. Sebagai penulis yang andal, tulisannya mampu membangkitkan semangat anti-kolonialisme rakyat Indonesia. Ki Hajar Dewantara aktif di bidang politik dengan bergabung ke dalam Budi Utomo, lalu mendirikan Indische Partij sebagai partai politik pertama yang beraliran nasionalisme Indonesia pada tanggal 25 Desember 1912 bersama kedua rekannya Doos Dekker dan Dr. Cipto Mangunkusumo. Ki Hajar Dewantara juga ikut membidani terbentuknya Komite Bumi Putra di tahun 1913 sebagai bentuk protes terhadap rencana Belanda memperingati kemerdekaannya dari Prancis. Ki Hajar Dewantara, Doos Dekker, dan Dr. Cipto Mangunkusumo adalah tokoh tiga serangka yang secara terang-terangan berjuang untuk mencapai kemerdekaan Indonesia. Melalui tulisannya yang berjudul Als ik een Nederlands was, seandainya aku seorang Belanda, ia menyindir dan mengecam rencana Belanda yang bermaksud merayakan 100 tahun bebasnya negeri Belanda dari penjajahan Prancis. Tetapi dengan cara menarik uang dari rakyat jajahannya. Akibatnya, ia ditangkap bersama dengan kedua rekannya, ia dibuang ke Belanda. Di Belanda, Ki Hajar Dewantara memanfaatkan kesempatan di pengasingan untuk mendalami masalah pendidikan dan pengajaran. Setelah kembali ke tanah air, Ki Hajar Dewantara memusatkan perjuangan melalui pendidikan dengan mendirikan perguruan taman siswa pada tanggal 3 Juli 1922.
Taman siswa merupakan wadah untuk menanamkan rasa kebangsaan pada anak didik agar mereka mencintai bangsa dan tanah airnya, serta berjuang untuk memperoleh kemerdekaan negerinya. Selain itu, melalui taman siswa, ia ingin agar rakyat jelata juga bisa memperoleh pendidikan, seperti halnya priai serta orang-orang Belanda lainnya. Dalam perjuangannya membina perguruan taman siswa, tidak sedikit rintangan dan halangan yang ia hadapi. Misalnya, pada zaman Belanda dikeluarkannya adanya ordonansi sekolah liar atau Wildschoolenordonnantie pada tanggal 1 Oktober 1932. Berkat perjuangan Ki Hajar Dewantara, ordonansi itu pun akhirnya dicabut kembali. Meskipun ia memperhatikan bidang pendidikan, Ki Hajar Dewantara ternyata juga tidak melupakan bidang politik. Misalnya ketika pemerintah pendudukan Jepang pada tahun 1943 membentuk Pusat Tenaga Rakyat atau PUTRA. Ternyata Ki Hajar Dewantara duduk sebagai salah seorang pemimpinnya di samping Insinyur Soekarno, Dr. Andes Muhammad Hatta, dan Kiai Haji Mas Mansur. Ki Hajar Dewantara adalah tokoh pergerakan bangsa yang berjasa pula dalam perjuangan pendidikan, pengajaran, dan kemerdekaan. Pada masa kemerdekaan, beliau juga pernah dipercaya oleh Presiden Soekarno sebagai Menteri Pendidikan, Pengajaran, dan Kebudayaan pertama RI. Ajarannya yang terkenal adalah Ing Ngarso Sungtulodo, Ing Madya Mangunkarso, dan Tutwuri Handayani. Artinya, di depan memberi teladan, di tengah memberi semangat, dan di belakang memberi dorongan. Berkat jasa-jasanya dalam memperjuangkan pendidikan dan pengajaran itu pula lah Ki Hajar Dewantara dijuluki sebagai Bapak Pendidikan Nasional. Bahkan hari kelahirannya yaitu tanggal 2 Mei oleh pemerintah dijadikan sebagai Hari Pendidikan Nasional. Nah, itu kisah tentang Bapak Pendidikan Nasional kita, Ki Hajar Dewantara. Nah, dia tidak hanya pintar dalam bidang pendidikan, tapi juga di bidang politik. Gimana? Hebat nggak Ki Hajar Dewantara? Nah, setelah kita mengetahui kisah tentang Ki Hajar Dewantara, kita akan bernyanyi. Nah, sekarang kita akan menyanyikan lagu nasional yang berjudul Maju Tak Gentar. Lagu ini diciptakan oleh C. Simanjuntak. Siap bernyanyi? Dengarkan lagunya dulu ya, nanti kalian ikuti. Bergerak serentak, menekan, terjang, getar, menyerang, majulah, menang.
majulah berenang. Angkat membela yang benar. Angkat hati adu senang. Berenang mengusir penyelam. Berenang tentu kita menang. Bergerak, Bergerak serentak, serentak menerkam terkam, tak gentar, menyerang. Majulah, majulah berenang. Tak gentar, Tak gentar, menyerang. menyerang. Majulah, majulah berenang. Untuk hari ini sekian dulu, silahkan kalian kerjakan tugas yang sudah Bunda berikan di WA. Mudah-mudahan kalian diberikan kemudahan dalam mempelajari dan memahami ilmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.